nama Majelis Gereja Kristen Ekumene GKU Klender mengucapkan selamat ulang tahun KPR yang ke-42. Dan kita percaya dan yakin bahwa KPR akan maju di hari-hari berikutnya. Pesan saya, semoga KPR tetap semangat dan tetap melayani Tuhan, dan jangan bosan-bosan untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, selamat ulang tahun yang ke-42. KPR maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun buat Komisi Pemuda Remaja yang ke-42. Semoga Komisi Pemuda Remaja semakin terberkati, membangun jiwa-jiwa muda yang lebih memiliki arti di kalangan muda dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Dalam kehidupan pasti selalu berdampingan. Di situ ada terang, di situ juga ada gelap. Di situ ada kebaikan, di situ juga ada kejahatan. Karena di dunia ini, hidup selalu dikelilingi oleh si jahat. Maka, perhatikanlah keadaanmu. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kita nyanyi sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Katakan, datanglah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Great is our God. Oke. Kak Meli, kira-kira ini
rame-rame kayak gini lagi ada apa ya? Iya nih pada rapi-rapi, ada balon-balon. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini hari apa ya? Hari Sabtu. Salah pertanyaannya, Mak. Hari ini merayakan apa ya? Apa? Kok pada diem ya? Nggak semangat Bisik-bisik Mbak katanya ulang tahun KPR. Iya betul. Benar, kita lagi ulang tahun Betul. ya. Ulang tahun keberapa nih Kak Meli? Nggak usah nanya, di belakang ada 42. Oh iya ada, soalnya angkanya bisa sih. Oh iya betul. Kita ulang tahun ke 42. Wah keren ya Mak. Oh. Terima kasih tepuk tangan ya. Kira-kira Kak Meli tahu nggak tema hari ini apa? Tema pada malam hari ini Life or Evil. Life or Evil. Oh iya, Betul. aku dengar-dengar dan lihat di poster juga pembicara kita hari ini tuh kece banget ya. Kece banget. Iya, siapa ya? Teman-teman di rumah tahu nggak? Tahu nggak kira-kira? Oke, kalau mau tahu ikuti Bar ini dari awal sampai akhir ya. Betul. Kita nanti sama-sama cari tahu siapa sih pembicara kita pada malam hari ini. Bener banget Kak Meli. Oke, untuk kan kita tadi udah nyanyi ya, dan kayaknya masih kurang semangat. Kurang semangat. Udah berdiri, kita ajak nyanyi lagi ya Mak. Boleh. Biar tambah semangat, kita nyanyikan Tinggi Namamu Dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Boleh tepuk tangannya? Besar dari yang kuharapkan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohku. Bersama rohku, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, Bersorak bersama-sama. sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi lebih keras. Raja keagungan. Teman-teman boleh dipersilakan duduk kembali. Dalam kehidupan kita hidup selalu berdampingan. Ada terang gelap, pagi malam, baik buruk. Banyak orang berkata, kenapa ada kejahatan? Karena kita nggak akan tahu arti kebaikan bila tidak ada kejahatan. Generasi muda remaja saat ini memiliki akses teknologi dan internet lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sudah banyak sosial media yang memberikan wadah untuk kita update kehidupan kita, kehidupan yang baik maupun yang buruk. Namun teman-teman, sebagai pemuda remaja Kristus, kita harus mengingat tugas dan panggilan pengurus gereja sebagai terang dan garam di tengah kehidupan yang semakin tak terkendali ini. Kemudian teknologi yang ada hendaknya digunakan untuk kemuliaan Kristus, sehingga dimanapun pemuda-pemudi berada, di situ sinar terang Tuhan dipancarkan.
Bener banget Kak Meli. KPR hari ini bersyukur berkat kasih dan pernyataan Tuhan kita bisa merayakan HUT yang ke-42 ini. Khususnya kayak di tengah-tengah pergumulan dan di pandemi ini ya. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa dan mulai ibadah ini. Kita angkat lagu pujian What a Beautiful Name. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami di gereja ini dan Tuhan masih memberikan kesempatan juga untuk teman-teman yang di rumah beribadah bersama kami. Tuhan tolong sertai kami untuk merayakan ibadah HUT ke-42 KPR GKO Perumnas Klender. Sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sekali nyanyikan lagi dari awal. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a beautiful name, the name of Jesus ya Mak. Betul banget nih Mak. Nama Tuhan Yesus itu indah sekali. Untuk itu kita bersyukur dengan cara memuji Tuhan. Nah, kita dari tadi nih Mak udah nyanyi, Benar. udah doa, udah angkat pujian berdiri, duduk gitu ya Mak. Nah, gak lengkap nih Mak kalau kita gak dengerin firman Tuhan, bener gak? Bener banget nih. Seperti poster yang udah kita sebarkan sebelumnya, di HUT KPR 42 ini kita akan sharing dengan Kak Marsha Manopo. Marsha Manopo, betul banget Mak. Nah, Oke. teman-teman yang ada di rumah, persiapkan hati dan pikirannya untuk dengerin firman Tuhan, dan teman-teman yang di gereja juga, sambil teman-teman yang di gereja boleh juga nih siapin pertanyaan untuk Kak Marsha Manopo. Bener banget, nanti kan kita akan discuss dan kalian ini boleh nanya. Betul. Nanti akan langsung dijawab sama Kak Marsha Manopo. Betul sekali. Oke Mak, sebelum kita dengerin firman Tuhan, ada baiknya nih Mak, kita nyanyi Here I Am to Worship. Teman-teman di sini boleh ikut nyanyi ya.
worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. And you're altogether wonderful to me. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami bersama untuk melaksanakan ibadah HUT ke-42 Komisi Pemuda Remaja GKO Klender. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai Kak Marsha yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sertai kami satu persatu agar kami dapat mengerti kebenaran tentang firman-Mu ya Tuhan. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, selamat datang di ibadah KPR GKO. Kami sebentar lagi akan mengadakan talk show bersama Kak Marsha. Tapi sebelum kita mulai talk show kali ini, kita undang teman-teman untuk bangkit berdiri dulu. Kita akan mau menyanyikan lagu Here I Am to Worship dari Red. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kepada Kak Marsha, Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. oke teman-teman boleh dipersilakan duduk. Oke, Kak Marsha juga boleh dipersilakan duduk. Oke, shalom semuanya. Shalom Shalom Kak. juga, shalom juga tim Ces. Dulu nih Kak. Oh iya, aku udah kenal. Oh udah. Iya, ya, boleh. Aku Timi. Iya. Kalau nama aku Elsa. Makasih banyak Kak udah mau join kembali ke acara KPR GKO Perumnas Klender. Sama-sama, aku juga thank you udah diundang kembali ya. Terima Iya. kasih teman-teman, gak kapok ngundang aku gitu ya. Terima kasih buat semuanya, thank you. Makasih banyak Kak, walaupun masih dikasih kesempatan untuk ngadirin ibadah di gereja ini, terus walaupun kita juga masih pandemi, tapi Kak Marsha rela nih untuk datang ke sini untuk ibadah bareng-bareng kita gitu. Demi Nah, teman-teman semua, aku cancel semua jadwal. wah mantap kalau kayak gitu. Biar bisa ketemu teman-teman semua. Iya. Ya, Jadi aman. teman-teman kalau yang belum tahu ya tim, Kak Marsha itu dia seorang apa tim? Entertain. Tahu nggak tim? Beberapa bulan lalu juga kita sempat undang Kak Marsian. Iya dong. Via Zoom ya pas itu ya. Via Iya. Zoom. Kak Marsha tak kenal? Apa? Di Zoom kenal Timi? Oh, kenal. Dia mukanya muncul di mana-mana. Oh muncul di mana-mana. Iya. Iya, bener Kak. Nah, terus kali ini karena Kak Marsha udah hadir di sini, kita mau berbincang-bincang tentang life or Ya. evil. Nah, mungkin kita akan kasih pertanyaan dulu kali ya tim ya. Boleh tim. Pertanyaan pertama tim. Jadi Kita ini Kak, dong. ada kalimat nih Kak. Ya. Perlu ada kejahatan agar kita tahu arti kebaikan. Ya. Nah Kakak setuju gak dengan kalimat itu? Menurut aku memang kita bisa banyak belajar sih dari apa yang kita alami gitu ya. Dan mungkin juga dari kejahatan juga kita bisa tahu yang mana yang baik gitu ya. Kita juga bisa lebih bijaksana. Dan kalau kita
ngomong tentang kebahagiaan, kita perlu sedih juga untuk kita tahu kebahagiaan itu. Nah, tapi jangan sampai kita yang melakukan kejahatan itu. Tapi saya percaya ada kejahatan supaya kita bisa punya hikmat, punya kebijaksanaan untuk kita bisa melihat yang mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang enggak. Betul itu sih. Oke, nah berarti di dalam dunia ini ada kebaikan tapi diiringi dengan kejahatan. Iya. Kak Marsha berarti setuju ya dengan? Iya. Setuju berarti. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang nih tuh apa-apa tuh serba dimaklumi Kak. Banyak dosa-dosa yang bukan dosa sih, kita juga nggak tahu nih dosa atau enggak. Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, Kak Marsha mau ada sharing ayat kah atau? Ya, karena judulnya kita ini sebetulnya berdampingan ya. Misalnya orang bilang kita tuh berdampingan, jadi emang iblis ada di mana-mana gitu ya, di sekitar kita. Jadi aku rasa kita perlu tahu bahwa kita di sini tuh karena Tuhan, teman-teman. Dan ujung-ujungnya adalah pilihannya cuma dua. Dan itu adalah keputusan kita. Kita memilih yang mana. Yang pertama, aku pernah posting di Instagramku itu, aku bilang begini, pada akhirnya pilihan cuma dua. Buka celah atau buka pintu. Maksudnya apa? Tuhan Yesus bilang, Wahyu 3 ayat 20 dia bilang apa? Dia bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku mau makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi kita harus ketahui bahwa Tuhan Yesus selama ini mengetuk pintu hati kita. Dan perhatikan, di ayatnya nggak dibilang, lihat aku mendobrak pintu kamu sehingga aku bisa paksa masuk. Enggak, Tuhan Yesus terus mengetuk pintu hati kita. Pertanyaannya, kita bukain atau enggak? Itu adalah keputusan kita. Kalau kita bukakan pintu untuk Tuhan, menjadikan dia juru selamat dalam hidup kita, Tuhan dan juru selamat, maka kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan tinggal bersama dengan kita, makan bersama dengan kita. Artinya ini hubungan, tentang hubungan. Yang kedua adalah, pilihan kedua, firman Tuhan bilang seperti ini. Firman Tuhan bilang bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Dia bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita disuruh, woi, sadar woi, ibaratnya gitu. Dan yang harus berjaga-jaga siapa? Kita. Berjaga-jagalah. Lawanmu, bukan sahabatmu, bukan temanmu. Tapi firman Tuhan bilang, lawanmu, siapa? Si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ibaratnya sekarang iblis juga, dia keliling nih, mencari mangsa yang bisa diterkam sama dia. Artinya kalau kita buka celah, teman-teman, iblis bisa masuk tuh. Bisa masuk dalam kehidupan kita. Jadi pilihannya adalah cuma dua untuk kita tahu bahwa ini adalah pilihan kita. Yang pertama, buka pintu untuk Tuhan atau buka celah untuk iblis. Dan itu pilihannya ada di kita, ada di kita. Jadi pertanyaannya, teman-teman mau pilih yang mana? Dan yang pasti kita tahu bahwa kita harus ada di tim yang menang dong. Kita udah tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Ada kirain apa, gede banget hitam-hitam jalan. Ampun, ya. Lagi ngomongin iblis lagi ya Kak. Ya ampun. Ya, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang pasti dia selalu membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Right? Nah, makanya alangkah lucu sekali, ironis sekali ketika kita malah memilih tim kalahan, tim loser. Karena iblis berusaha membuat kita menjadi seperti dia, kalah, loser, kalahan lah. Sehingga dia nggak suka tuh sama kita yang ada di timnya Tuhan. Pengennya kita dijatuhin mulu. So, bijaksana kita memilih justru membuka pintu untuk Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Iya dong, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudara gitu. Emosi. Iya. Maaf. Terlalu semangat bukan? Aduh, ya ampun. Ya. Tapi Kak, sebenarnya kalau kita ngomongin iblis pasti kan kita tahu nih, narkoba itu jahat, berarti kita harus jauhi narkoba. Tapi beberapa hal atau beberapa statement atau mungkin beberapa perilaku ada yang dimaklumi. Banyak banget kan sekarang, mungkin kita bisa ambil contohnya seperti
LGBT. Ya. Kan banyak banget pro dan kontra. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi keagamaan atau keagama apapun pasti tidak menyetujui dengan yang namanya LGBT. Ya. Tapi ada beberapa statement dari orang-orang, wah nggak apa-apa kali kayaknya LGBT. Orang sekarang budaya kok kita punya oke kita punya free will atas hidup kita nih, terserah kita dong kita mau bilang gender kita apa, terserah Ya. kita dong kita punya rasa sama siapa, terus Ya. itu kan rasa yang nggak bisa gimana kalau kita punya rasanya sama sesama jenis gimana, tapi kan balik Ya, lagi ya. itu gimana tuh Kak, memaklumi, karena sekarang tuh iblis bener-bener kayak wah bukan yang terang-terangan lagi Ya, tapi ya. udah lebih ke pola pikir sih. Oke, jadi kita ngomongin tentang ibaratnya kompromi gitu ya. Dan Kompromi. karena budaya sepertinya ya oke lah. Padahal firman Tuhan jelas bahwa Roma 12 juga bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Nah, kadang kita ingin menjadi serupa cuman sekedar untuk diterima. Anak-anak sekarang tuh mereka mencari yang namanya penerimaan. Makanya mereka merasa diterima dengan apa coba? Followersnya berapa? Subscribernya berapa? Mereka taruh keberhargaan itu di followers. Pokoknya kalau followers sedikit mereka merasa, aduh gue bukan siapa-siapa nih. Gak kayak kakak ini. Gaul banget ya. Wih, sadis sih. Sadis. Kakak ini, iya. Nah, mereka taruh keberhargaannya di situ. Dan sehingga untuk diterima mereka kompromi, menjadi serupa dengan dunia. Mereka pengen dibilang asik. Nah, buat aku justru kalau memang kita tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran Allah, kita harus berani untuk mengucapkan, untuk menegur. Itu tandanya kita sayang loh. Kalau kita nggak sayang sama orang yang terdekat kita yang mungkin LGBT, kita nggak negur. Tapi buat aku gini, aku beberapa kali melayani orang-orang yang LGBT. Ada satu orang yang lesbian, ada juga yang gay, dan yang paling kaget adalah waktu itu aku diajak ketemu, terus dia bilang begini, aku boleh ketemu nggak? Oh boleh, pergi nih cowok itu. Misalnya ketemu gitu, terus dia bilang, gini sih, gue pengen jujur, kenapa? Gue nih transgender. Kaget, hah? Serius? Fitness bareng bos, dan kuatan dia lagi, kuatan dia. Serius lu? Nah kan gue bingung merespon. Tapi yang menarik ini, kita harus mengasihi orangnya, menerima orangnya, tapi kita harus benci dosanya. Kita jangan tolak mereka, justru mereka harus dirangkul. Tapi kita bilang kita nggak setuju sama apa yang mereka lakuin karena itu nggak sesuai dengan kebenaran. Nah kebanyakan orang karena mungkin takut dianya sakit hati, takut dianya pergi dari gereja gitu ya, nggak datang lagi, sehingga mereka merasa oh ya terserah lo, kalau lo itu ya nanti kita ya terserah lo deh. Padahal nggak gitu. Kalau Tuhan bilang, firman Tuhan bilang itu tidak sesuai, kita kan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu butuh keberanian dari kita untuk menyatakan benar ya benar, salah ya salah. Terus kita ngomongin, Lu ya nggak gitu. Kita ngomonginnya ya pas dia ngobrol, dia tanya gimana pendapat lo. Aku langsung bilang kalau gua nggak setuju bro, karena firman Tuhan bilang begitu bla 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 bla. Tapi lu bebas datang ke sini, gua terima lu, gua sayang sama lu. Aku bilang begitu. Dan pada akhirnya dia cerita ternyata alasannya kenapa dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, akhirnya dia bertobat sih. Jadi yang LGBT yang transgender dulu bertobat, yang lesbian dia bersaksian dia bertobat, yang gay dia cerita dia bertobat. Itu semua aku temenin dia. Tapi kalau misalnya yang gay aku sama istri ya, nggak mungkin juga ya, pasti sama istri temenin juga bareng. Dan pada akhir bisa kok, Tuhan gampang sekali bisa buat orang bertobat. Kita mengasihi, mendampingi, dan bila mereka nanya menurut lu gimana, salah nggak? Ya salah. Bener nggak? Ya nggak bener. Jadi jangan sampai kita kompromi itu. Tapi kita kasih orangnya, benci dosanya. Itu aja sih dari aku. lalu ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya. Apa ada nih Kak bedanya dosa besar dan dosa kecil? Rata-rata suka bohong lah ke orang tuanya, contohnya kayak kami lah. Bilangnya mau kemana, tapi nyatanya kemana kan? Hamil. Ya. Itu tanggapan kakak gimana tuh tentang dosa besar dan dosa kecil? Iya. YouTube kalau kontennya 10 menit sama konten 30 menit beda nggak? Tapi di YouTube intinya sama. Jadi yang namanya dosa ya sama.
Mau kecil, mau gede, semua dosa sama aja. Jadi ya jangan, wah ini ya dosa demi kebaikan. Iya, banyak yang kayak gitu. Bohong demi kebaikan, kagak ada, bener deh. Kalau misalnya salah ya salah, itu kita harus bangun diri kita juga supaya kita juga lebih disiplin juga. Atau mungkin kalau lebih ininya balancein dosa nih Kak, misalnya kayak ya kan Sabtu sama Minggu gue gereja, misalnya Minggu gue udah gereja nih, Sabtunya gak apa-apa dong party keluar segala macem, kan balance. Ada kadang yang kayak gitu kan Kak. Balance gini ya, kalau memang kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya, maka kita pasti akan melakukan firman Tuhan. Kita pernah belajar tentang love language waktu itu. Apa sih love language-nya Tuhan? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Love language Tuhan gampang, taat. Dan aku juga kalau kalian mengasihi PDKT kalian mungkin ya, lagi PDKT gitu ya, disuruh jangan tidur malam-malam, nggak tidur malam-malam pasti nurut, pasti langsung gitu ya. Iya bener, pasti tidurnya nggak malam-malam, nganterin pulang dan lain sebagainya karena sayang, karena kasih itu. Nah, makanya menurut aku kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan tuh kan kita nggak akan pernah bisa nggak pelayanan. Karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan apa yang bisa gue lakuin, aku lakuin deh. Nah, kita melayani Tuhan bukan hanya hari Sabtu dan Minggu aja. Perbedaan antara orang Kristen dengan orang yang bertuhan. Kalau orang yang Kristen, yang ya Kristen-Kristenan gitu ya, itu kelihatan kalau Sabtu Minggu ke gereja, Alkitab gede-gede, kalung salib sampai bongkok gitu ya. Sini salib, sini salib, sini salib, gelang kaki salib, kiri salib, kaos salib, semuanya salib. Nah tapi pas di luar ngomongnya nggak bener, ngomongnya kasar. Dasar loh, gerobak ketoprak misalnya gitu, ngomongnya kasar. Di gereja haleluya, tapi di luar ngomongnya beda lagi. Nah itu menunjukkan bahwa ya dia belum mengasihi Tuhan segitunya. Dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia pasti tahu semua isi kebenaran firman Tuhan. Dan dia pasti akan melakukannya. Entah itu Sabtu Minggu aja, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu dilihat dari perilaku. Dari kelakuan lah ibaratnya. Berarti mungkin kayak ini juga jadi PR buat teman-teman KPR juga kali ya Kak. Maksudnya hal yang paling kecil dulu aja mungkin dengan tidak berbicara kasar itu udah salah satu cara untuk mentaati Tuhan, perintah Tuhan gitu ya. Ya karena kata-kata kasar ya. Nah sekali lagi kalau kita cinta Tuhan kita nggak akan berusaha serupa dengan dunia. Dibilang asik sama dunia. Tapi buat apa kita dibilang asik sama teman-teman tapi Tuhan bilang lu nggak asik banget lu. Karena kita nggak melakukan firman Tuhan. Yang menarik adalah firman Tuhan bilang kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Nah, firman Tuhan nggak bilang gini loh, kamu harus jadi garam. Tapi kadang kita, amin. Kamu harus jadi terang, amin. Firman Tuhan nggak bilang harus, lo adalah garam. Kamu adalah terang. Artinya kalau kita udah tahu kita adalah garam, kita adalah terang, udah nih teman-teman. Jangan sok gelap, jangan digelap-gelapin. Justru kalau orang bilang sok suci lo, aduh kebalik bos. Kalau yang sok duniawi, karena gue sebelum firman Tuhan tuh ini benar gue hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dibilang munafik lo, aduh salah bos, lo yang munafik. Harusnya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup sesuai dunia tuh, gitu bro. Jadi lo tuh udah keren sebagaimana adanya lo. Tepuk tangan buat kalian semua yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Kalian diciptakan Tuhan tuh luar biasa, keren. Jadi nggak usah ikut-ikut lah, udah kita udah sesuai dengan firman Tuhan aja lah. Kalau yang lain ngomong ya sorry ya, maaf sekali. Ini karena memang di tengah-tengah kita terjadi seperti ini. Ujung-ujungnya mereka selalu ngomong kata anjing di belakang. Iya. Ya kan? Gila makan soto nih teman-teman. Makan soto, aduh enak banget anjing. Sorry ya, ini kenyataan yang sebenarnya. Iya. Makan soto enak banget anjing. Udah jago banget anjing. Udah gini anjing, semuanya anjing. Sadis banget kan. Terus apalagi berubah jadi anjir. Anjing. Iya. Ini jadi ngomong peranjingan nih. Tapi ini kenyataannya loh. Biar teman-teman yang di rumah juga tahu bahwa kenyataannya begitu. Tapi di sini nggak ada. Haleluya. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Di KPR nggak ada. Nggak ada. Ada di KPW. KPS ada. KPT adalah di KPR nggak ada. Semuanya
orangnya baik-baik. Iya. Yang di gereja yang dilakukan, di luar juga mereka lakukan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. 2 kali kita ya, tepuk tangan buat Tuhan ya, gak apa-apa ya. Aduh, ini aku ngomongnya agak ribet, gak apa-apa ya, aku sedikit buka ya, gak apa-apa ya. Terima kasih. Nah ini lebih jelas ya, oke. Nah, siap. Kita lanjut lagi berarti ya, Kak. Ya. Berarti kita harus lupa seperti garam dan terang dunia. Berarti kita nggak boleh juga nih, Kak. Biasanya kan kita suka bilang, oh kalau bohongin orang tua ya kita ya timnya. Kita suka bohongin orang tua bilangnya, iya KPR kok KPR, padahal melenceng. Atau kayak enggak kok mau kerja kelompok tapi malah kemana. Nah yang kayak gitu-gitu kan kadang kita anggapnya kayak dosa kecil lah. Bukan dosa besar ya Tim. Waktu itu lu gimana Tim? Enggak. Ya memang iya itu juga nggak ada dosa kecil. Yang penting bohong ya bohong aja. Bilangnya tadi ya ke KPR ternyata melenceng, jalan sama PDKT, beda iman lagi, aduh ya Tuhan. Tapi nggak apa-apa, ampuni mereka sebab mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Bener lagi, nggak bener. Ya, siap. Nah, terus Kak, selain dosa besar dan dosa kecil, kita juga kayak banyak hal-hal yang kita maklumi. Misalnya yang kayak LGBT atau mungkin juga kayak ini kayaknya masih biasa-biasa aja, boleh lah, cincai lah untuk urusan dosa. Jadi kayak beberapa hal banyak di clubbing mungkin, justru clubbing juga kayak ya udah sih clubbing juga maklum kok, namanya juga gaya hidup sekarang. Bukan, menurut kakak tuh sebenarnya memang dimaklumi karena itu gaya hidup ataukah itu juga sebenarnya sebuah dosa juga sih? Itu sebetulnya budaya ya. Jadi memang budaya, mungkin kita udah terlalu nyaman dengan budaya luar negeri ya, ke barat-baratan gitu. Jadi ya kita kayak yang literally yang pengen ikut mereka gitu. Kan kalau budaya timur kan pasti ada sungkannya, ada gak enak dan lain sebagainya. Nah, menurut aku ya kita tuh lebih baik berlari sih, maksudnya menghindar dari misalnya tempat kah atau sesuatu yang mungkin bakal membuat kita buka celah. Kayak misalnya clubbing. Nah, clubbing itu misalnya itu banyak juga orang-orang yang ternyata buka celahnya di situ. Nah, kalau kita memang udah nggak kuat gitu, nggak bisa, nggak apa-apa lah, gua kuat lah. Nah, ini bukan masalah kuat-kuatan. Kalau kita udah tahu, waduh kayaknya gua bakal tergoda nih, mendingan menghindar. Sama seperti Yusuf kan gitu. Ketika Tante Ponti datang gitu, botik yuk, apa tuh botik? Bobo cantik gitu kan. Tapi si Yusuf kan, nehi, nggak mau, dia lari tuh, cabut. Dia nggak lari di tempat, nggak yang Tante jangan YouTube, jangan lama-lama jangan tanggung-tanggung Tante. Tapi kan dia lari. Nah kita juga harus menghindar sih dari situ, menghindar dari hal-hal yang mungkin kita tahu bakal buka celah. Gitu. Iya, berarti kan sebenarnya kejahatan tuh nggak hanya dari iblis, kan banyak yang salah nih, kayaknya iblis nih yang salah nih, kan bahkan kadang dari diri kita sendiri yang mengundang iblis, atau mungkin dari orang-orang sekitar juga, makanya kayak kita juga perlu pergaulan yang mungkin baik kali ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan depannya adalah jangan sesat. Kenapa jangan sesat? Karena iblis berusaha menarik kita keluar dari Tuhan, sehingga kita berusaha untuk ikutan sama mereka dan lain sebagainya. Dan ini juga sangat penting sih menurut aku untuk kita punya komunitas yang sehat seperti di KPR ini, saudara-saudara. KPR ini kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling curhat tapi dengan sehat, bukan dikompor-komporin. Biasanya kan curhat dikompor-komporin, emang dia gitu ya ampun, kayak gitu. Tapi di sini justru gitu ya, Tuhan sayang sama lo lah. Nah ini KPR. Makanya buat pemuda-pemuda remaja yang belum ikut KPR, ikutlah KPR di tempat ini supaya kita makin bertumbuh menjadi anak-anak muda yang sehat, yang mencintai Tuhan, ya nggak? Butuh loh, komunitas yang sehat itu butuh ya. Jadi ya, ayolah.
semangat lah untuk berkomunitas supaya bisa ada yang nguatin gitu. Nah, ngomong-ngomong komunitas nih ya Kak, Kak kan sebenarnya itu berangkat dari dunia entertain. Ya. Tiba-tiba melencong, amat sangat melencong ke pastor. Itu kenapa tuh Kakak bisa akhirnya kayak, oke, gue kayaknya memutuskan untuk jadi pastor aja. Jatuh saya tadi. Enggak apa-apa Kak, jadi birthday. Oke, ya memang aku lahir bertumbuh ya lama di dunia entertainment itu ya. Jadi memang aku main musik, main drum, habis itu main sinetron, habis itu ikut nge-host juga, dan di situ adalah menurut aku tempat yang nyaman buat aku pada waktu itu. Nyaman banget buat siapa yang gak nyaman bro. Waktu itu terakhir nge-host, udah gitu kan gue seneng jalan-jalan nih. Udah jalan-jalan gratis, dibayar lagi. Kan enak banget. 5 tahun jalan-jalan di program Trans TV waktu itu, 3 tahun jalan-jalan di program Net TV, Weekend List Net setiap Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, hanya di Net TV, itu acara paling bagus di Indonesia, terima kasih. Tapi sekarang udah kurang bagus ya teman-teman ya, karena hostnya udah diganti. Gak deng, ya itu 8 aduh seneng banget. Tapi ya, nah ini dia, kalau di dalam hal aku ya ternyata itu tuh aku cuman kayak ya happy sih, seneng sih. Tapi kayaknya kok aku cuma buat diri aku sendiri ya, dengan kayak egoan aku ini ya gitu. Sampai akhirnya pelayanan pun aku juga udah cukup ibaratnya cukup happy lah, karena diundang ke luar negeri pada itu main musik dan lain sebagainya udah happy. Tapi aku ngerasa kayak aduh kok ada yang kurang ya, apa ya. Nah itu makanya aku tahu apakah hidup aku ini cuma untuk diri aku sendiri. Nah dari situ aku memikirkan apa yang kurang ya. Ternyata yang kurang, aku kurang memikirkan apa yang dikasihi sama Tuhan. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Pelayanan kita itu penting. Pelayanan kita tuh harus tentang jiwa-jiwa. Makanya ketika aku tahu aku sebagai musisi, terus aku happy gitu ya, kok ada yang kurang. Ternyata aku kurang memikirkan jiwa-jiwa teman-teman aku di sekolah, teman di kampus, teman apa, ya main bareng, tapi nggak ada yang namanya share tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, hidup kita kayak seperti apa dulu dan sekarang dan segala macam. Kan kalau teman-teman ketemu nasi goreng enak kan pasti kan dikasih. Di sini ada apa yang enak nasi goreng atau apa? Di sini mie nancap. Tuh kan dipromosiin. Nah waktu kita mengalami kasih Tuhan itu juga ya, kita saking waduh ini keren banget nih, kita juga pasti akan share sama teman-teman. Nah makanya ketika mereka banyak yang datang curhat cerita, aku mulai share tuh. Dan aku mulai gelisah di situ, wah ini ngomong tentang jiwa-jiwa. Akhirnya aku dan istriku memberikan hidupku untuk melayani generasi muda. Gampang banget caranya, cuman kasih telinga aja buat mereka, kasih waktu buat mereka untuk mereka dengar. Karena Tuhan tuh memberikan tugas utama buat kita, amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra, dan teman-teman tahu itu Matius 28 ya. Jadi tugas pemuritan itu, tugas amanat agung itu bukan hanya untuk ibu gembala saja, bukan hanya untuk Pak Pendeta saja, kakak ketua majelis aja, bukan untuk itu, bukan untuk mereka aja, tapi buat kita semua. Kalau kamu menjadi musisi, jadilah musisi yang menjalankan amanat agung. Kalau kamu jadi MC, jadilah MC yang memuridkan. Kalau kamu jadi apalagi influencer, jadilah influencer yang memuridkan. Ujung-ujungnya adalah tentang jiwa-jiwa. Nah di situ aku ngerasa kok aku hidup buat aku sendiri. Pelayanan yang aku suka, main drum. Habis itu kerja juga yang aku suka. Pada saat itu baru mulai memikirkan jiwa-jiwa. Dan dari situlah mulai aku berubah dari entertainment lalu jadi pastor. Nah karena jiwa-jiwa itu. Tapi kalau teman-teman masih mau terus di bidangnya masing-masing, gak apa-apa juga, gak harus jadi pastor juga. Tapi tetap pemuritan harus tetap jalan. Amanat agung harus terus dijalankan. Itu sih bro. Nih Kak. Yes. Di dunia artis tuh kayak pergaulannya bisa dibilang kejam gitu lah ya. Nah itu tuh gimana cara kakak tuh tetap tinggal di jalan Tuhan gitu. Terus apa kakak pernah ngelakuin hal yang melenceng gitu kak atau gimana? Sorry. Pasti semua orang pernah ngelakuin hal yang melenceng. Aku pun pernah ngelakuin hal yang melenceng. Malah ketika aku udah ibaratnya ikut persekutuan, ikut youth, pernah ngelakuin hal yang melenceng. Dulu aku tuh terikat sama yang namanya pornografi dan masturbasi.
Itu aku dulu. Dan Paulus juga bilang di Alkitab, dulu aku juga sama seperti kalian. Aku orang berdosa yang harus dihukum. Tapi sekarang udah nggak lagi gitu. Nah dulu memang aku seperti itu, susah sekali sepertinya pengen keluar. Bahkan ya ketika kita terikat itu, ujung-ujungnya tahu gak? Kita tuh malu ketemu sama komunitas karena merasa munafik, Bahkan untuk berdoa aja kita malu. Kesannya Tuhan marah sama gue nih, dia nggak pernah dengar gue lagi nih. Akhirnya lama-lama kita menjauh dari komunitas, menjauh. Nah disinilah kita membuka gerbang buat iblis untuk dia hakimi kita terus-terusan. Nggak ada yang sayang sama lo tuh nggak berharga, nggak ada yang peduli sama lo. Makanya makin kita menjauh dari komunitas, kita menjauh dengan doa-doa lagi, itu kita makin ngerasa kosong, makin ngerasa jauh aja. Makanya sekali-kali jangan pernah jauh dari komunitas, jangan pernah jauh dari Tuhan, karena itu yang menguatkan kita. Petrus pernah jatuh. Dia langsung lagi sama Tuhan Yesus, pernah dia malah menyangkal, bahkan mengutuk. Bukan menyangkal aja loh, ngutuk Alkitab bilang. Kalau menyangkal tuh gue gak kenal sama dia, tapi kalau mengutuk, gue gak kenal, orang yang bodoh kayak dia, itu ngutuk. Padahal hidupnya sama Tuhan Yesus terus, tapi Tuhan Yesus kerennya gini, pas ketemu, kalau gue jadi Petrus ya, melakukan kesalahan gitu ya, terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang nyamperin, rame gitu, aduh gue diomelin nih, aduh gimana nih, aduh ya ampun, gimana ya, salah nih gue ngomong. Tapi Tuhan Yesus bilang, terus kalau aku jadi Tuhan Yesus, lo ya, gue udah kasih hidup gue untuk lo ya, tapi lo udah sampai sekarang keluar dari 12 rasul ini, kamu bukan rasulku lagi. Kalau gue, untung gue bukan Tuhan Yesus ya teman-teman ya, tapi Tuhan Yesus malah, kamu sayang gak sama aku? Wah, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, sampai akhirnya gembalakanlah domba-dombaku. Kita semua pasti pernah jatuh, tapi jangan stay di situ teman-teman. Engkau harus datang bertobat sama Tuhan. Kehidupan itu memang jahat, yang bilang entertainment. Tapi waktu kita dipenuhi dengan kasih Tuhan ya, itu akan membuat kita memilih yang benar, yaitu memilih firman Tuhan. Ketika kita dikenyangkan sama firman Tuhan, itu sebabnya jangan menjauh dari Tuhan. Karena kita harus full sama firman Tuhan, sama kasih Tuhan. Karena kasih membuat ketaatan jauh lebih mudah. Karena kasih. So, cara nahannya ya kita harus banyak bergaul sama Tuhan, banyak berdoa, banyak firman Tuhan, sehingga kita dikenyangkan. Lu pernah kenyang sampai begak banget gak? Sampai, aduh gue gak bisa ngapa-ngapain nih, gue kenyang banget, pernah gak? Terus tiba-tiba bokap nyokap lu bawa makanan yang paling lu suka, pas lu udah kenyang banget, lu makan gak makanan itu? Enggak sih. Enggak kan? Ya. Kenyang buat besok. Nah, waktu kita kenyang, aduh gue jadi seru sendiri nih. Waktu kita kenyang sama firman Tuhan ya, orang lain mau ngomong apa tentang diri lu gak akan masuk dalam hidup lu. Misalnya lu gak berharga, Tuhan Yesus sayang sama gue. Gak ada yang sayang, gak ada yang peduli sama lu. Tuhan Yesus turun ke dunia, mati buat gue, dia sayang sama gue. Jadi itu kita akan gak dengerin perkataan-perkataan mereka, sehingga kita melakukan hal yang benar. Kita udah tahu bahwa hidup kita adalah terang, hidup kita adalah garam. Jadi mau godaan di depan manapun, kita tetap menutup celah untuk si jahat. Tapi tetap Tuhan Yesus ada di dalam hati. Sehingga ketika iblis melihat, ada siapa di dalam nih? Tuhan Yesus buka, apa lo? Ampun bos. Sorry bos, ampun bos. Saya cabut dulu ya bos. Iya, karena Tuhan Yesus ada di dalam. Kalau dia buka, kosong nih. Wih, guys, come on, masuk mereka. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, tenang. Raja segala raja ada di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu yang membuat kita berjalan dalam kebenaran. Meskipun di luar sana banyak godaan, drugs di mana-mana banyak. Ya kan? Setuju ya? Setuju kan? Internet sekarang tinggal di sini. Lu bisa buka apa aja di sini bisa. Iya. Mau yang bener, mau yang nggak bener, pertinyiinnya. Pertanyaannya, internet jahat. Ada jahatnya, ada baiknya sih ya. Tergantung orangnya. Itu dia. Cerdas. Tepuk tangan buat tim ini. Leader luar biasa deh. Iya. Internetnya nggak jahat, cuman orangnya yang memilih buka celah atau buka pintu untuk Tuhan. Orangnya nggak jahat. Mike ini jahat nggak? Dipakai buat ngomong kan? Iya. Tapi kalau dia dipakai buat Jahat. bisa kan? Jahat. Yang jahat adalah orangnya itu. Jadi kalau kita full sama firman Tuhan, kita udah tahu tuh
batasan-batasan apa yang berkenan di dalam firman Tuhan, sehingga itu yang menguatkan gua bro, dan membuat gua lepas dari keterikatan gua itu. Oke Kak, jadi kita juga ada open pertanyaan. Oh iya, siap. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Ada itu. Ada yang mau bertanya? Oke, nanti aku akan jawab 3 bulan kemudian. Terima kasih. Oh, kelamaan ya. Oh iya. Oke, saya udah tahu pertanyaannya. Jadi gini. Oh, belum. Oh iya. Maaf, sorry. Jadi Kak, kan sekarang banyak banget kebaikan yang selalu direkam, lalu dibagikan ke sosial media. Namanya saya Karolin. Ya, Karolin boleh sebentar copot maskernya ya, biar agak sedikit jelas. Gimana? Ini kan ada pertanyaan dari saya. Sekarang kan banyak banget kebaikan yang selalu direkam, lalu dibagikan ke sosial media. Ya. Banyak sekali pro dan kontra tentang ini juga kan. Terus ada yang beranggapan ini settingan, ada juga yang bilang ini pelajaran buat semua orang. Nah, menurut kakak, apakah yang terekam kamera tersebut baik settingan ataupun tidak, apakah benar bisa disebut kebaikan? Ya. Terima kasih. Ini menarik nih. Thank you ya Karolin ya pertanyaannya ya. Thank you. Kebaikan yang di depan kamera. Menurut aku gak penting untuk kita cari motivasinya dia apa loh. Yang tahu motivasinya apa itu cuma dia dan Tuhan. Ya kan? Cuma dia dan Tuhan. Jadi selama itu dia ngelakuin apa yang dia lakukan gitu kebaikan, buat aku mah kita jangan jadi julid lah. Jangan jadi julid depan kamera. Kan bisa. Udah biarin dia ngelakuin apa bagiannya dia. Kalau lo ngomong gitu lo aja ngelakuin. Mau nggak gitu. Jadi buat aku jangan pernah kita menghakimi orang lain dengan perbuatan apapun itu. Karena gini, mau sebaik apapun kita, ada yang ngomongin, ada yang gak suka. Tuhan Yesus sebaik itu, ada yang gak suka sama dia, ada yang ngomongin. Intinya adalah kita gak bisa nyenengin semua orang. Jadi yang tahu motivasi itu adalah dia sendiri sama Tuhan. Nah kita jangan, salah nih motivasinya. Enggak. Kalau ternyata motivasinya dia benar untuk membagikan dan untuk menjadi contoh, kita yang salah. Tapi kalaupun dia yang ternyata motivasinya untuk supaya dibilang baik, dibilang apa, terserah dia. Nanti dia tanggung sendiri sama Tuhan. Yang menarik adalah gini, ketika tadi aku cerita tentang Petrus tuh, yang dia gembalakanlah domba-dombaku. Apakah kamu mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ngobrol sama Tuhan. Terakhir mereka jalan nih, udah baik kan nih. Mereka jalan, pas lagi jalan kan Yohanes itu dia mengaku bahwa dirinya adalah murid yang paling dikasihi sama Tuhan. Makanya di surat Yohanes itu sering ditulis murid yang paling dikasihi, murid yang dikasihi, itu penulisan Yohanes tuh. Nah yang menarik adalah si Petrus nanya, guru, kalau sama dia nih, gitu, kalau orang ini nih, apa nih? Dia gimana nih nanti nih? Apa yang terjadi sama hidupnya? Tuhan Yesus bilang apa coba? Dia bilang, mau dia nanti sampai akhir ke, mau sampai kapan ke, bukan urusanmu. Sedang kamu ikut aku. Jadi Tuhan bilang, udah lu gak usah urusin deh orang lain, terserah motivasinya dia apa, yang penting kamu lakukan panggilan yang aku kasih buat kamu. Jadi menurut aku ya, Karolin ya kita gak perlu julid, gak perlu ngejudge apa yang mereka lakukan motivasinya, ya kita cukup doakan aja sudah. Yang tahu motivasinya dia dan Tuhan. Itu sih, semoga menjawab ya. Tuhan Yesus memberkati Karolin. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Iya. Siap. Thank you, Lin. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, boleh Jessica. Aku Jessica, aku mau nanya. Kan aku pernah dengar statement kalau orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Gimana argumen kakak tentang statement tersebut? Makasih. Sama-sama Jessica. Menurut aku argumen itu ada benarnya juga ya, orang jahat. Karena kita bilang tidak ada manusia yang baik. Seorang pun tidak, padahal kita bilang seperti itu ya. Nah yang menarik adalah kadang tuh orang mengalami trauma dalam hidupnya dia, Jessica. Mungkin let's say keluarga broken home itu akan menciptakan anak-anak yang mencari perhatian di luar, mereka yang mungkin rebel, memberontak dan lain sebagainya, mungkin drugs juga. Jadi banyak orang juga merasa tersakiti dengan perlakuan-perlakuan orang lain
sehingga mereka juga memperlakukan orang lain dengan hal yang sama, supaya biar lo ngerasain apa yang gue rasain lah, gitu. Malah ada yang kalau lo jahat sama gue bisa lebih jahat dari lo. Wih, sedap. Ya kan, ada di sini nggak ada, di KPR nggak ada, di KPT ada KPT itu ada, di sini nggak ada, di KPR. Iya, ada orang yang seperti itu. Nah, ternyata aku pernah ikut kelas konseling. Nah, sebagian besar orang yang bermasalah ya dengan kejahatan, dengan apa, mereka punya masa lalu yang keras banget. Mereka punya trauma dalam hidup mereka. Itu yang menyebabkan kita melihat bahwa orang lain berperilaku seperti itu karena ada traumanya sendiri. Nah, jadi menurut aku kalau ditanya statement itu betul nggak kalau kejahatan itu ada karena manusia yang disakiti, memang itu ada benarnya. Tapi sesungguhnya kejahatan itu turun ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi dari situ tuh mulai tuh Adam jatuh dalam dosa, ya, lalu kan melahirkan Kain yang membunuh Habel dan lain sebagainya. Kejahatan mulai menjalar di situ. Dan ya, menurut aku kita harus bisa memilih apa yang kita makan, ibaratnya apa yang kita kasih makan, kerohanian kita atau kedagingan kita. Ada serigala putih, serigala hitam. Kalau yang kuat yang mana? Yang kuat adalah serigala yang sering kita kasih makan. Kalau yang putih, ya kasih makan yang putih. Kalau yang hitam, ya jelas yang hitam. Kerohanian sama kedagingan kita yang mana lebih kuat? Tergantung mana yang kita kasih makan. Kalau kerohanian kita terus kita kasih makan, maka mau ada drugs di depan sini juga lo ditawarin, mau nggak? Gue pasti sorry, enggak. Bukan karena, takut dosa, enggak. Tapi karena ini bukan hidup gue nih. Gue nggak kayak gini, gitu sih sebetulnya. Oke, pesan kakak dong kak untuk KPR GKO yang sedang ulang tahun ini, silakan. Wih, pesan dari saya, 1 nasi goreng, 2 Beda kan? Aduh, nah pesan dari gua ada buat teman-teman semua ya. Saya berdoa, terima kasih teman-teman dari GKO ini, GKO Klender ya, udah hadir buat tempat ini, buat Klender dan sekitarnya. Aku berdoa dari tempat ini lahir pemuda-pemuda yang luar biasa, yang mencintai kebenaran firman Tuhan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan terima kasih sudah mewarnai Indonesia dengan pelayanan teman-teman semua di Klender. Dan aku percaya ini akan berdampak jauh lebih luas lagi untuk generasi anak-anak muda, dan teman-teman akan menjadi contoh dan teladan buat orang lain. Selamat ulang tahun buat GKO Klender ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you banget Kak Marsha untuk sharing-sharingnya. Berarti ingat teman-teman yang tadi seperti Kak Marsha bilang, hidup itu memang harus memang ada kejahatan, tapi balik lagi ke diri kita, apakah kita sudah dipenuhi dengan Tuhan, apakah kita sudah hidup berkenan dengan Tuhan. Kalau sudah hidup berkenan dengan Tuhan, si jahat pasti akan pergi. Oke, terima kasih Kak Marsha sudah hadir di sini. Mungkin untuk penutup Kak Marsha bisa berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa yuk teman-teman semua yuk. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan, dan hari ini terutama kami bersyukur buat pelayanan di tempat ini yang berulang tahun Tuhan Yesus yang ke-42. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama ini, untuk kekuatan yang Tuhan berikan selama ini untuk gereja di tempat ini. Aku percaya wadah ini akan memberkati kota Tuhan, bahkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa, yang akan menjadi dampak, contoh teladan dalam keluarga, untuk kota mereka, bahkan buat bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, aku berdoa damai sejahtera Tuhan turun mengalir atas tempat ini, dan juga Tuhan Yesus revival terjadi dari tempat ini Tuhan Yesus, dari Klender lewat pemimpin-pemimpin mudamu yang datang ke tempat ini maupun yang nonton di rumah. Tuhan Yesus, aku berdoa biar wadah ini, pelayanan ini semakin Engkau pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Marsha. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat teman-teman semua, buat GKO Klender. God bless you all. Keren banget sih tadi. Keren banget dong. Tadi teman-teman semua udah pada nanya kan, udah pada terjawab kan pertanyaannya. Iya, tadi ada yang nanya, ada Olin, ada Jessica nanya ke Kak Marsha Manopo ya. Pokoknya udah terjawab ya semua pertanyaannya ya. Betul. Jadi kita harus bisa memilih nih Mak, mau hidup ke arah yang baik atau yang buruk.
Pasti kalau anak-anak Tuhan, cara yang lebih baik dong. Iya, tapi nggak cuma di kata-kata ya Mak, di hatinya juga ya. Benar. Harus memilih ke arah yang lebih baik. Betul banget Mak. Oke, Irma. Boleh. Ya, kita tadi udah dengerin firman Tuhan, Benar. udah nyanyi. Tambah lagi nih biar lengkap. Persembahan. Persembahan, betul Oke. banget. Ya, kita bisa memberikan persembahan untuk teman-teman yang di sini. Boleh kasih persembahan dalam bentuk kantong, boleh tolong dibantuin ya bendaharanya, persembahan dalam bentuk kantong. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, boleh transfer ke BCA KCU Kalimalang di 230-264-5257 atas nama Washington P. Manulang atau Ferdinand Hotma SSE atau bisa melalui GoPay atau OVO di nomor 0895 1226 5196 94 atas nama Bapak Washington P. Manulang atau Bapak Ferdinand Sibarani. Iya, betul banget teman-teman. Untuk Iya, lebih teman-teman. detailnya bisa lihat di bawah kali ya Kak. Iya, nanti bisa juga nih kalau misalnya tadi yang nggak dengar bisa lihat ada di bawah ini bacaannya, ditransfer kemana. Oke, sambil persembahannya diedarkan, mari kita nyanyikan segala puji syukur. Teman-teman boleh ikut nyanyi ya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Apa? Haleluya. Katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari awal lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi boleh? Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya lebih keras lagi. Haleluya. Sekali lagi lebih keras. Haleluya. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan persembahan. Sekarang kita akan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Semitun. Dipersilahkan Pak. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah begitu baik pada kami. Tuhan telah begitu baik memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mengucap syukur
melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini sebagai alat Tuhan untuk pelayanan secara khusus di KPR GKO Klender. Tuhan berkati para pengurus agar dapat mengelolanya dengan baik. Ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan memberkati orang tua kami sehingga mereka terus mendapatkan berkat Tuhan. Dan juga kami yang sedang bekerja, Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ayah, Pak Pendeta jangan turun dulu. Jangan pergi dulu, Pak. Tunggu Pak Pendeta. Kita mau potong kue, Pak. Betul, kita udah nyanyi tapi nggak afdol kalau nggak potong kue ya. Masa kan ulang tahun. Bu Nini sekalian pindah ke depan. Dipersilakan Bu Pendeta Nita Nama juga untuk maju ke depan. Dan ketua event kita siapa, Mak? Angel Aritonang. Boleh dipersilakan maju ke depan. Ibu di sebelah Bapak nih. Boleh kuenya? Iya, terima kasih Darwin dan Zegesta. Oh, belum dinyalain lilinnya, Mak. Oh iya. Sambil nunggu lilin dinyalain, kita nyanyi Selamat Ulang Tahun gitu ya. Boleh. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan untuk KPR GKO Purnas Klender karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah HUT ke-42. Iya, nggak apa-apa. Nanti dibagi-baginya. Oh ya, belum ditiup. Pas udah kelar acara aja ya. Tiup lilin, tiup lilin, tiup lilin. Nggak boleh ditiup ya guys, karena lagi corona. Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk Pak Pendeta dan Angel boleh duduk dulu. Untuk Bu Pendeta dipersilakan untuk pimpin doa syukur HUT KPR ke-42. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memelihara persekutuan kami, khususnya Komisi Remaja Pemuda yang ada di GKO Purnas Klender. Kami percaya Tuhan, bukan karena hebat dan gagah kami, tapi karena pemeliharaan Tuhan sehingga 42 tahun kami semuanya boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Dan biarlah dengan usia 42 tahun ini kami tetap ingat bahwa Tuhanlah yang berkarya atas anak-anak muda, baik remaja bahkan juga pemuda. Berkati kami semua dalam setiap pendidikan kami, bahkan juga pekerjaan kami, bahkan semua aktivitas pekerjaan dalam segala hal yang kami lakukan, bahkan juga dengan pelayanan.
dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa biarlah gereja GKO Perumnas Klender senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu, baik para pendeta, para majelis, dan semua pengurus-pengurus komisi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan ucapan syukur pada malam hari ini kami boleh naikkan kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan masih memberikan kami kasih karunia untuk kami terus berkarya di tengah-tengah persekutuan dari Komisi Pemuda dan Remaja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semua kehidupan kami dan kami yakin hari ini kami bersukacita. Maka seterusnya ketika kami melewati usia 42 tahun, Tuhan buat kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, Irma. Ya, kita udah di penghujung acara nih ya Kak. Betul, kita nggak berasa banget ya Mak. Udah hampir 1 jam kita nemenin teman-teman di rumah dan ada yang ada di sini juga. Oke Mak. Jangan lupa ya Mak, tetap pesan yang tadi Kak Marsha sampaikan, kita harus hidup memilih jalan Tuhan yang benar. Dan teman-teman terima kasih yang udah datang di gereja, dan juga teman-teman yang di rumah terima kasih udah menyaksikan ibadah ini, ikut ibadah dari awal sampai akhirnya. Oke Mak, untuk menutup ibadah pada malam hari ini kita akan nyanyikan Tuhan Yesus baik karena Tuhan sangat baik sama kita. Tuhan baik banget. 42 tahun kita dipimpin sama Tuhan, ditemenin sama Tuhan untuk tetap bisa mengadakan ibadah KPR walaupun lagi pandemi ya Mak. Benar-benar. Kita nggak pernah putus ibadah KPR. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Mari sama-sama kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Boleh bangkit berdiri semuanya. Boleh tepuk tangan yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan dari awal. Lebih semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih teman-teman yang udah join ibadah HUT KPR ke-42 di gereja maupun di rumah. Kita udah ada di penghujung acara. Mari sama-sama kita tutup ibadah ini dengan doa. Sampai jumpa di HUT tahun depan ya Mak. Iya benar. Sampai jumpa di HUT tahun depan. Jangan lupa juga nih Mak, tiap Sabtu kita ada KPR ya. Kita akan ada ibadah. Ada ibadah KPR Jam 7 malam. Jam 7 malam di Gereja Kristen Oikumene Perumnas Klender. Oke, kita akan sambut doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nita Namal. Mari sama-sama kita sambut doa
dengan nyanyikan berkat kemurahan-Mu. Dipersilakan Ibu Pendeta. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami merasakan sukacita, kebahagiaan yang sungguh Tuhan berikan bagi kami. Sehingga dari awal, pertengahan ke akhirnya, kami percaya Tuhan ada dalam persekutuan kami malam hari ini. Sehingga setiap kebenaran firman, setiap nyanyian, doa-doa kami, semua kami kembalikan kepada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya. Biar kasih setia Tuhan selalu ada bagi kami. Dalam proses kehidupan kami banyak hal yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya, kami hidup karena berkat kemurahan. Maka biarlah hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan memberikan berkat turun atas kami. Dan biarlah kami semuanya boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua anak-anak muda, remaja dan pemuda GKO Tunas Klender, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas kita. Amin. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di HUT tahun depan. Sampai ketemu di HUT tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.